Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Di ruang AU, lantai 7. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di gedung perkantoran Pasaraya Blok M yang berada di lantai 7. Ratusan pekerja yang berada di lokasi keluar berhamburan dan berkumpul di halaman gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Menurut para karyawan gedung, sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Para pekerja langsung dievakuasi melalui tangga darurat untuk menuju keluar. Duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Kemarin lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur dan melahap menara Masjid Agung Darussalam. Diduga peristiwa tersebut terjadi akibat korsleting listrik. Detik-detik kebakaran yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di barat alun-alun kota Bojonegoro terekam kamera warga. Kebakaran yang berada di pusat kota ini membuat warga panik dan merekam kejadian. Kejadian ini terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Diduga akibat korsleting, api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belasan personel juga diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak sampai menyambar bangunan utama masjid yang berada di dekatnya. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman, dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas, dan alhamdulillah sudah bisa. Berarti penanganannya berapa jam tadi, Pak? Sekitar setengah jam selesai. Berapa armada tadi yang dikerahkan? Ada 3 armada, 2 suplai, 1 pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK akan tetap melakukan pemanggilan kepada Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari besok. Pihak KPK berharap Hasto dapat bersikap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum PDI Perjuangan sebelumnya meminta KPK untuk menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristianto hingga gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP tersebut diputus pengadilan. Pihak penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Hasto pada Kamis 20 Februari mendatang yang merupakan pemanggilan kedua sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto berharap agar Hasto bersikap patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya Hasto sempat menggugat status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak hakim pengadilan. Hasto juga kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru atas kasusnya tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto akan digelar pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengukuran lahan sengketa konstatering di Kelurahan 8 Ulu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ricuh. Sejumlah emak-emak bersih tegang dengan petugas, bahkan menghalau petugas ukur yang akan melakukan pengukuran lahan.
Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan saling dorong saat menghalau petugas ukur saat pelaksanaan pengukuran sebidang lahan sengketa seluas 8.585 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakaparing, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Warga menolak untuk dilakukan pengukuran konstatering pencocokan amar putusan dengan lahan di lapangan. Pasalnya lahan tersebut menurut warga merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum dilakukan konstatering, warga sudah melakukan penyanggahan melalui surat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung non-execuable atau tidak dapat dieksekusi. Karena luas sebidang tanah tidak sesuai amar putusan sejak berperkara tahun 2015 melibatkan 12 tergugat. Dalam gugatan, ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Tergugat yang dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusannya tetap dengan luasan yang sama. Nah ini persoalannya. Harusnya tidak lagi dengan 8.000, dikurangi dulu dengan 2 tergugat, yakni tergugat 3 atas nama Saiful, tergugat 4 atas nama Emi. Di dalam putusan banding dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Emi dan Saiful sah tanahnya. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk mencocokkan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Aksi penolakan konstatering oleh warga sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Palembang. Usai melakukan konstatering, tim pengamanan kepolisian, Pengadilan Negeri Palembang, dan warga membubarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya, Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan kasus pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu ada dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dahulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Penetapan tersangka Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohot, disambut baik warga setempat. Meski demikian, warga mendesak polisi untuk menahan tersangka karena khawatir kabur dan menghilangkan barang bukti. Warga Kampung Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mengapresiasi Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, warga juga meminta para tersangka segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dalam pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para tersangka harus segera diamankan, Pak. Segera ditahan, dikhawatirkan kabur lah istilahnya ya, melarikan diri, kemudian juga bisa ya menghilangkan barang-barang bukti. Kami inginnya semuanya lah diusut tuntas kan, karena memang ini
ada yang memerintahkan, ya kan, ini kan alasannya kan kepala desa kemarin ceritanya korban kan, korban. Berarti kalau korban kan pasti ada pelaku dong. Ya pelaku di atasnya siapa, pelaku di bawahnya siapa. Ini yang kami inginkan ya harus segera diproses atau ditangkap biar lebih jelas lagi siapa saja ya di atasnya dan di bawahnya. Selain menetapkan tersangka pada Arsin, polisi juga menetapkan tersangka pada UK, Sekretaris Desa, serta CE dan SP selaku penerima kuasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohod, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohod. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Pagar Laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di Pagar Laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat Pagar Laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara Pagar Laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat Pagar Laut. Selain dugaan pidana korupsi, Pagar Laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka Pagar Laut akan berhenti di Kades Kohod? Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menyebut mempersilahkan warga Indonesia untuk merantau. Tren tagar kabur aja dulu ramai di media sosial. Tagar ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di tanah air. Menanggapi fenomena ini, pemerintah buka suara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenaker tak mempersoalkan tagar tersebut dan bahkan mempersilahkan warga negara Indonesia jika ingin bekerja di luar negeri. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Soal kalau ramai kabur aja dulu, Bang. Kabur kemana? Ya kan ramai, Bang, hashtag kabur aja dulu, Bang. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena itu bisa bagi masalah juga. Ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat yang resah dengan kesulitan hidup di tanah air. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah masyarakat mengaku setuju dan mendukung tren kabur aja dulu untuk mencari penghidupan yang layak di negara lain. Masyarakat pun meminta pemerintah lebih memperhatikan keresahan rakyat tersebut. Saya setuju ya, karena akhir-akhir ini kan kebijakan dari negara agak unik ya. Jadi emang saya setuju lah untuk hidup di luar negeri. Makanya kan sekarang banyak hashtag untuk kerja di luar negeri kan. Saya sih setuju Kak, setuju banget. Pengen banget. Pengennya kemana? Pengen sih ke Belanda. Dan sebagai Gen Z gitu ya, sebenarnya tertarik kenapa? Karena di Indonesia menurut aku udah kayak kurang sehat aja sih. Ya dengan adanya negara yang makin lama makin kayak begini juga ya, daripada kerja di sini kerjanya juga berat, gajinya juga nggak sesuai, mendingan kan kita kabur aja dulu gitu untuk tahu di sana gimana ini. Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata jadi di sini. Gratis! Tolong! Makan gratis! Makan gratis! Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya, mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Program makan bergizi gratis menjadi program utama pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharapkan bisa memenuhi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar ITB, Brian Yuliarto, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat negara beserta wakilnya. Demi Allah, saya bersumpah. Upacara pelantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Guru Besar ITB tersebut menggantikan Satrio Brojonegoro yang terkena perombakan kabinet. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya, antara lain Kepala dan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Brian Yuliarto merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Brian dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendikti Saintek menggantikan Satrio Brojonegoro. Brian Yuliarto, seorang intelektual muda kelahiran Jakarta 27 Juli 1975 yang memiliki semangat memajukan Indonesia lewat iptek pada bidang material nano untuk aplikasi sensor dan energi.
Dalam dunia pendidikan, pada tahun 2024, Brian lulus Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI. Di tahun 2005, ia menyelesaikan pendidikan S3 di University of Tokyo, Jepang. Sedangkan di tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan S2 di University of Tokyo. Dan di tahun 1999, ia lulus sebagai sarjana teknik fisika di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja yang pernah diraih Brian Yuliarto yakni Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di ITB tahun 2025 hingga 2029. Lalu di tahun 2020-2025, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, kemudian menjadi Visiting Professor University of Tsukuba di tahun 2021 hingga sekarang. Di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Kepala Pusat Peneliti Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Dan di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi peneliti Postdoctoral Advanced Industrial Science and Technology Japan. Sementara prestasi yang diraihnya terdiri dari Habibie Prize 2024 bidang rekayasa, lalu meraih Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University 2022-2024. Kemudian di tahun 2021 meraih peneliti terbaik ITB dan meraih dosen berprestasi bidang sains dan teknologi akademisi berprestasi 2017 di ITB. Sementara itu, mantan Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro mengatakan lebih baik mundur daripada diberhentikan Presiden. Ia juga mengaku telah bekerja maksimal selama 4 bulan, namun belum bisa sesuai dengan keinginan pemerintah. Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Dari Saintek sendiri gimana penangkapannya? Kan menerima atau gimana? Kan suratnya ke Presiden. Ya, diterima suratnya. Berarti per hari ini sudah menyatakan mundur ya Pak ya? Ya, surat itu saya buat tadi malam, jam 12 malam. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke... Pemirsa, hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka mau maju nih. Aku lagi live. Hari ini, Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresiden. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Sejumlah Kepala Daerah terpilih dari publik figur juga terlihat mengikuti jalannya gladi bersih. Gladi bersih merupakan bagian dari persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya, Presiden akan melantik 501 pasangan Kepala Daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Usai pelantikan, nantinya Kepala Daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Pemirsa, berikut informasi rekayasa lalu lintas saat pelantikan 481 Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 besok. Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 2 diluruskan ke Traffic Light Harmony. Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih. Dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin. Dan lalu lintas dari Jalan Fahrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda. Dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan ke arah Pasar Baru. Retreat Kepala Daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Usai pelantikan di Istana Negara, seluruh persiapan di lokasi retreat telah dilakukan, termasuk kesiapan pengamanan. Retret Kepala Daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana Negara. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Sebelumnya, retret para Menteri Kabinet Merah Putih digelar pada Oktober lalu. Kegiatan tersebut dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, ratusan tenda sudah terpasang dan siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retret dan pembekalan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Untuk pengamanan, jajaran Kodim 07, 05 dan Polres Magelang akan bertugas di ring luar Akademi Militer. Betul, tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armer kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan. Nantinya, para bupati, wali kota, hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Astacita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional, hingga Wawasan Nusantara dari pemateri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM sepertinya tak jera dalam menggunakan barang terlarang dan mengkonsumsi narkoba. Setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dan kali ini Faris RM ditangkap unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam video amatir, Faris ditangkap penyidik narkoba dari unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Belum ada keterangan resmi dari penyidik narkoba terkait penangkapan musisi lawas tersebut. Namun pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 Polres Metro Jakarta Selatan. Dan ini adalah keempat kalinya Faris berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Sebelumnya ia pernah
mengalami kasus serupa di tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk mengetahui perkembangan kasus penangkapan Faris RM, sudah bersama kami rekan Jen Cahyani di Polres Jakarta Selatan. Selamat malam, Jen. Apakah Faris RM masih diperiksa di sana? Selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Benar sekali, musisi Faris RM saat ini masih menjalani pemeriksaan di dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kabar ini hari ini mencuat ya. Penangkapan Faris RM di wilayah Bandung, Jawa Barat yang kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Andri Kurniawan juga sempat mengkonfirmasi benar adanya atas penangkapan musisi Faris RM di Bandung, Jawa Barat yang saat ini masih melakukan dilakukan pemeriksaan di dalam sana. Kami bersama awak media lain juga masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan Faris RM terkait dengan penangkapannya pada kasus narkoba. Nah, sebelumnya juga ya Davi dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan yakni terkait dengan Faris RM yang juga pernah ditangkap ya atas kasus narkoba, sudah pernah 3 kali ditangkap mendekam di jeruji besi, diantaranya pada 28 Oktober tahun 2007 ini di Jakarta Selatan dengan barang bukti 1,5 linting ganja seberat 5 gram. Kemudian pada tahun 2015 Faris RM juga ditangkap, kembali diamankan saat mengisap ganja di rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan kembali ditangkap pada tahun 2018, pada Agustus 2018, ditangkap di kediamannya karena terpergok mengenakan atau menggunakan barang-barang narkotika atau narkoba. Ini ada dengan barang bukti 2 paket plastik klip diduga sabu, kemudian 9 butir alprazolam dan 2 butir dumolit, kemudian alat isap sabu. Nah, kasus ini kemudian menambah juga ya catatan kelam musisi Indonesia, salah satunya Faris RM yang tertangkap ke-4 kalinya. Dan saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan di dalam sana, apa saja bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga ditangkapnya Faris RM ini di Bandung, Jawa Barat, dan juga saat ini ditangkap atau diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti akan kami update kembali informasinya, Davi. Terima kasih, Jen Cahyani melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang istimewa Mahkamah Agung. Di depan jajaran hakim Mahkamah Agung, Presiden berjanji akan menyejahterakan para hakim. Karena itu, saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah, termasuk 15 proyek raksasa. Guna melancarkan program pemerintah, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara akan mengawal 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan.
Dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Selain mengawal proyek raksasa milik pemerintah, Danatara juga akan mengelola sejumlah BUMN. Daftar BUMN yang dikelola Danatara adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Presiden Prabowo akan mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14 triliun rupiah, di mana pada tahun ini dana sebesar lebih dari 300 triliun rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang bulan Ramadan, pemerintahan Prabowo Gibran terus mendorong sejumlah diskon besar-besaran diberikan Presiden Prabowo untuk mendorong daya beli masyarakat. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Diskon besar-besaran tengah disiapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Mulai dari diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja hingga pariwisata mudik lebaran akan diluncurkan saat memasuki bulan Ramadan. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Untuk membahas terkait stimulus ekonomi jelang bulan Ramadan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah